Tuhan, selamat beraktif di dalam masa pandemi pakai masker semua. Puji Tuhan, tapi masih kita bisa beribadah kepada Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, satu kesukaan Tuhan ya. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku puji kau Tuhan, ku puji kau Tuhan. Glory bagimu Tuhan, kau Tuhan. Puji kau Tuhan, dengan ucapan syukur, ku puji kau Tuhan, puji kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, aku memuji Engkau Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain dalam keadaan sehat. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Begitu banyak alasan kami untuk menyembah Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menaikkan pujian syukur karena Engkau baik. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya yang aku sembah dan kami puji ya Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kebaktian ini Tuhan, supaya kami pulang Tuhan. Kami boleh Tuhan diperbaharui iman percaya kami, menuntun kami sampai kepada kehidupan yang Engkau janjikan ya Tuhan. Memberi kami kekuatan untuk tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memsiapkan hati kami untuk menerima Tuhan, memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri. Kita nyanyikan nama Yesus heranlah. Heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesuslah lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesuslah maju beserta, lebih manis rasanya. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib
silakan duduk. Puji Tuhan. Saya mau mengajak di sini katakan Maranatha. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Tuhan mau datanglah. Kalau kita lihat tanda-tanda sekarang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Apa yang kita siapkan waktu kita mau kedatangan Tuhan? Apa kita mau gini-gini aja, pulang gereja, pulang gitu ya? Apa kita selama pandemi ini kita udah memulihkan keadaan kita, minimal mesbah doa kita bagaimana? Apakah kita udah memperbaharuinya? Berapa jam kita berdoa setiap hari di masa pandemi, di mana orang tidak boleh keluar? Baru kali ini dari Presiden Indonesia sampai seluruh dunia suruh kita tutup, mau pakai masker, cuci tangan. Baru kali ini Bapak Presiden suruh kita belajar cuci tangan kayak anak SD ya. Tapi kita belajar untuk apa? Perbuatan kita. Tangan dari perbuatan. Perbuatan kita harus bersih. Mulut kita harus tidak lagi ngomongin orang. Tapi belajar semuanya mempersiapkan diri. Bangunlah kita. Bangun diri kita. Siapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kata-katanya simpel-simpel ya, maju saja. Kenapa kita suruh maju? Ayo kita perang, maju gitu. Kalau yang nyuruhnya Bapak Pendeta ya saya nggak mau maju. Tapi kalau yang Tuhan yang suruh, pasti kita dipelihara Tuhan. Pasti kita dijaga Tuhan. Pasti kita dilindungi Tuhan. Karena siapa? Karena yang nyuruh kita adalah Tuhan yang besar. Yang tadi kita kata nama Yesus, heranlah. Yang heran itu Allah yang Maha Kuasa itu, yang menyuruh kita untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Dia datang. Oleh karena itu, di hari-hari yang sekarang ini, belajar kita memulihkan keadaan kita. Saya mau bersyukur waktu saya cari-cari waktu mulai pandemi. Aduh Tuhan, kok begini ya hidup ini ya Tuhan, kenapa ya? Saya mesti begini suruh di rumah. Rasanya bosan. Kita dengar firman Tuhan ya, karena Om Hani juga kan nggak bawa firman Tuhan ya di Ketapang. Rasanya aduh gimana ya? Saya cari gitu. Tadinya baca cari, oh untung ketemu. Jadi saya pas gitu waktu saya jam doa saya jam 4 sampai jam setengah 6 ada renungan. Saya ingat waktu saya kebaktian di sini. Waktu saya belum menikah, saya tinggal di Grogol. Tante Cilian waktu itu belum punya pengerja. Saya datang setiap hari jam 5 ke sini. Berdoa saya, Tante Cilian sama Om Hari. Om Hari rumahnya di Tanjung Duren tapi suka datang ke sini. Kadang-kadang kalau hari yang udah libur gitu ya, suka Ciongli datang bertiga. Berdoa di sini. Saya ingat di situ saya cepat-cepat pergi kerja. Jadi puji Tuhan, jadi dibangkitkan lagi mesbah doa yang ada renungan tiap hari. Itu pun pembacaannya seperti baca Alkitab gitu ya. Oh puji Tuhan, akhirnya kita selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya udah mau Wahyu, udah mau pasal 15. Udah tinggal 7 pasal lagi, habis lagi. Tapi puji Tuhan. Jadi pakai apa yang Tuhan sekarang ini Tuhan berikan kesempatan kita untuk diam di rumah. Nggak boleh ngobrol sama orang, nggak boleh berkerumpul, nggak boleh ngegerombol-gerombol gitu. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan berdoa. Pasti Tuhan kuatkan. Pasti Tuhan kuatkan. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, boleh. Kita kan katanya bisa hidup tanpa hidup dalam roh. Aduh Tuhan, kalau dalam roh nggak makan dong ya, nggak minum dong ya. Gimana caranya ya, gitu. Tapi belajar sekarang ini kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita nggak bisa dengan tangan kosong, Tuhan menghadap Tuhan, nggak bisa. Tapi belajar
kita didapati orang-orang yang udah tahan uji dan layak untuk menerima mahkota kehidupan itu. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu ini lagi. Maranatha, maju-maju jalan ke surga dan maju-maju saja. Segera siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maju aja lagi surga. Tambah hari majulah, Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, ke surga. Tambah hari majulah, Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Maju saja, maju saja. Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Maju saja. Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Tetap tinggal berdiri. Kita angkat satu pujian. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Engkau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus. Amin Tuhan. Hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku.
kasih. Saya minta Ibu Victoria pimpin kita di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus konindari, sol konindari, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Yesus. Haleluya. Amin, amin. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, glory, Yesus, haleluya. Glory, Yesus, haleluya. Benar Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Amin, amin, amin Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kita memuji membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Matius pasal 17 ayat 22 dan ayat 23 berbunyi demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini adalah merupakan pemberitahuan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana anak manusia yaitu Yesus akan mengalami penderitaan. Artinya dikatakan di sana bahwa Dia akan dibunuh. Mereka akan membunuh Dia, tetapi Yesus katakan di dalam bagian selanjutnya, pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Matius adalah merupakan salah satu murid dari Tuhan Yesus. Matius adalah murid dari Tuhan Yesus, sehingga ketika dia menuliskan Injil Matius, Matius menjelaskan dengan sangat jelas apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama Dia ada di dalam dunia. Nah, di dalam pemberitahuan yang kedua ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan diserahkan kepada manusia. Artinya Yesus akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan kemudian Dia akan mati dibunuh.
Tetapi Yesus berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, murid-murid pada waktu itu mereka tidak memahami, belum mengerti, belum memahami apa yang Yesus sampaikan. Yang ada di dalam pemikiran mereka bahwa Yesus nanti akan disiksa dan kemudian dia akan mati. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya dikatakan, maka hati murid-murid menjadi sedih sekali. Mereka merasa kehilangan. Dan yang ada di dalam pikiran murid-murid pada waktu itu, mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan berpisah dari Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Murid-murid belum paham untuk hal ini. Yang ada di dalam pikiran murid-murid, mereka akan berpisah dan mereka gelisah. Saya percaya perasaan murid-murid pada waktu itu mereka sedih, gelisah. Kenapa mereka gelisah? Kenapa mereka sedih? Karena mereka akan ditinggalkan oleh orang yang menjadi panutan mereka, guru mereka, orang yang mereka banggakan. Yesus yang menjadi pemimpin bagi mereka. Bahkan Yesus yang menjadi pemenuhan kebutuhan mereka. Yesus menjadi orang yang mereka banggakan di depan orang lain, di depan orang banyak, di depan orang sekitar mereka. Karena mereka dapat menunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa Yesus itu adalah seorang juru selamat. Yesus itu adalah seorang yang dapat menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Karena Yesus melakukan itu di hadapan murid-murid, di depan murid-murid, dan di depan orang banyak. Nah, sekarang Yesus katakan dia akan berpisah dari mereka. Saya yakin murid-murid ketika mendengar hal ini, bisa-bisa mereka mulai lemah iman mereka. Tetapi Yesus ketika dia menyampaikan hal ini, Yesus ingin melihat sejauh mana kesetiaan murid-murid kepada Yesus. Yesus ingin melihat sejauh mana kesungguhan mereka sebagai murid-murid. Apakah mereka akan pergi meninggalkan Yesus? Atau apalah yang bisa mereka lakukan untuk melampiaskan kegelisahan mereka karena mereka mendengar Yesus akan pergi. Karena mereka mendengar bahwa dikatakan oleh Tuhan Yesus anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Dan dikatakan di sana mereka akan membunuh dia. Berarti Yesus akan mati. Mereka belum paham tentang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa hari yang ketiga dia dibangkitkan. Kalau mereka mengerti akan hari yang ketiga Yesus dibangkitkan, pasti mereka tidak akan merasa sedih. Pasti mereka tidak akan merasa sedih. Kenapa? Karena mereka tahu pasti Yesus akan dibangkitkan. Mereka tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Tetapi yang ada di dalam pikiran mereka, mereka gelisah dan mereka sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ketika diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, merasa kehilangan orang yang kita kasihi, Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah kasih tahu ke mereka. Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah kasih tahu bahwa dia akan meninggalkan mereka. Pasti kesedihan itu akan muncul. Nah, kesedihan, kegelisahan akan muncul
Mengapa? Karena tidak memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, tadi saya katakan, seringkali ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, tiba-tiba pasti awalnya kita sedih. Pasti awalnya kita pasti akan menjadi orang yang berduka gitu ya saudara ya. Berduka karena ditinggalkan tiba-tiba. Tetapi ketika dalam perjalanan waktu Tuhan menyatakan apa yang menjadi rencananya, yang tadinya tidak kelihatan, yang tadinya tidak tahu seperti apa maksud Tuhan, seperti apa yang menjadi rencana Tuhan, kita belum lihat. Tapi ketika perjalanan waktu, Tuhan mulai nyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang tadinya kita anggap itu sesuatu yang membuat kita gelisah, membuat kita sedih, bahkan bisa-bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Namun dalam perjalanan waktu, Tuhan perlihatkan apa yang menjadi rencananya. Demikian pun dengan murid-murid. Yesus baru menyampaikan bahwa dia akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Murid-murid sedih. Karena murid-murid tidak tahu ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan. Dalam hidup kita akan berhadapan dengan hal-hal, mungkin bukan hal kehilangan atau apa, tapi seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Seperti sekarang kita harus melewati masa-masa di mana kita ada dalam satu pandemi virus COVID-19 ini. Kita mesti jaga jarak. Belum pernah terjadi. Ya seperti Ibu Weri tadi katakan, Presiden bisa menyarankan masyarakat untuk belajar cuci tangan, jaga jarak, harus pakai masker. Sekarang semua warga harus divaksin. Wah, ini sesuatu yang bagi kita sesuatu yang baru. Dan kita semua pasti kaget. Dan banyak orang yang berkata, ini apa? Ini begini seperti ini. Kita seringkali ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang baru seperti ini, kita berpikir, waduh, apa yang terjadi ini? Sebenarnya, saya mau katakan bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan akan kerjakan. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi yang pasti segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan sedang melakukan rencananya yang indah. Tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Kita tidak tahu, tapi pasti Tuhan akan bukakan itu perlahan demi perlahan. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Di sana berkata begini di ayat yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus menerangkan, menjelaskan kepada murid-murid pada waktu itu. Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Ketika kita berhadapan dengan hal yang sulit, yang memberatkan kita, yang membuat kita sedih, kita harus ingat bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, tetap percayalah kepada Yesus. Amin. Percayalah kepada Dia.
Dia akan memberikan kepada kita pertolongan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya pernah katakan di sini, seringkali kita berkata ketika kita sedang menghadapi hal yang sulit, kita percaya kepada Tuhan, tapi ternyata sepertinya pertolongan Tuhan itu kita tidak merasakan. Nah, seperti masa pandemi COVID ini, ada beberapa di antara kita yang terpapar COVID. Seringkali kita merasa, kok Tuhan gak menolong saya, kok Tuhan tidak melindungi saya. Padahal saya sudah menjaga sebaik mungkin, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kok saya bisa kena COVID gitu. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal seperti ini. Seolah-olah Tuhan izinkan atau Tuhan membiarkan kita kena COVID. Tapi saya mau katakan kepada kita semua sore hari ini, jangan gelisah hatimu. Firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Dia adalah pembela, penolong kita. Kalaupun kita harus ada dalam situasi yang sulit seperti itu, yakinlah, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pembela kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Di dalam pasal 14 ini juga di ayat yang ke-27, di sana Tuhan Yesus berkata begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kata Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Jangan gelisah dengan keadaan sekarang ini. Percayalah kepada Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dikatakan di sana, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi apa yang Tuhan berikan? Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, janganlah gelisah hatimu. Haleluya. Jangan gelisah dengan apapun yang kita hadapi di hari-hari ini. Percayalah, Tuhan adalah penolong kita, pembela kita. Ada berapa banyak orang yang ditolong Tuhan, walaupun dia harus melewati situasi yang sulit, walaupun dia harus melewati, dia terpapar COVID-19. Tapi Tuhan membela dia, Tuhan menolong dia. Tuhan memberikan kepadanya kesembuhan, pemulihan. Walaupun tidak sedikit ada yang dipanggil Tuhan, tapi itu adalah jalan mereka. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan kita menghadapi hal-hal yang sulit. Apakah yang mereka yang terpapar COVID kemudian akhirnya dipanggil Tuhan, apakah Tuhan tidak menolong mereka, tidak menyembuhkan mereka? Saya mau katakan, Tuhan menolong mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Menyembuhkan mereka dari segala penyakit itu, menyembuhkan mereka dari segala kegelisahan itu. Dan mereka sudah senang, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang dipanggil Tuhan. Dan ada yang sembuh, sehat sampai sekarang ini. Artinya bahwa pertolongan Tuhan itu seringkali kita pandang dengan cara pandang kita sebagai manusia. Tapi Tuhan memberikan pertolongan itu, Dia memberikan pertolongan dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya katakan seperti murid-murid, mereka tidak mengerti
Apa yang disampaikan oleh Yesus yang ada di dalam pemahaman mereka, Yesus akan mati dibunuh oleh orang banyak dan mereka akan kehilangan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak sangka tiba-tiba Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi yang ada di pikiran mereka, mereka akan kehilangan figur seorang guru yang terbaik. Mereka kehilangan seorang yang selalu mencukupkan kebutuhan mereka gitu. Mereka tidak tahu akan ada satu perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Pesan dalam firman Tuhan ini bahwa jangan kita gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu seperti apa Tuhan melakukan itu, tapi yang pasti Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah. Jangan takut dengan situasi yang sulit. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah mengatur yang terbaik bagi kita. Satu hal yang harus kita miliki adalah kita harus percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal 16 di sebelahnya ayat yang ke-22, kita membaca di sana, dia berkata begini. Kita baca dari ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yesus katakan di ayat yang ke-21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Haleluya. Inilah jaminan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang duka cita akan mendahului kemenangan. Duka cita akan mendahului sukacita. Ketika duka cita itu datang, seringkali menutup mata rohani kita. Seringkali menutup pikiran positif kita. Tapi ketika dalam perjalanan waktu, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan indah. Duka cita diganti dengan sukacita. Penderitaan diganti dengan sukacita oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat menolong kita. Menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Menolong dengan cara Tuhan yang indah. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Memang seringkali awalnya kita tidak mengerti. Murid-murid tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi ketika mereka melihat Yesus bangkit pada hari yang ketiga, semua musuh dikalahkan. Kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita nyanyikan itu pujian. Kala ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kala ku cari damai, haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin, haleluya. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur. Oh haleluya, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban di dalam hidup kami, di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan ini, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pertolongan, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami mau tetap setia kepada Engkau. Apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus kami jalani dalam hidup kami, hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan, mungkin di rumah mereka masing-masing saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kami semua Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat mengalami pertolongan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin hari-hari ke depan kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.